nyampe di saya udah di sekitaran sana nih 35, 36, 36 di sono udah 36, nyampe ke teman saya sebelah saya 37, di saya 38 Kak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pondok, podcastnya Anak Pustok. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kita akan menceritakan cerita horor yang berada di LDKS. Langsung aja kita berikan kepada narasumber kita. Oke, jadi aku mulai cerita dari tahun 2024. Itu pas aku menjadi panitia LDKS. Nah, di panitia LDKS ini aku tuh nggak ikut survei tempat atau gimana, aku cuman datang ya udah datang gitu. Nah, di hari pertama itu nggak ada apa-apa teman-teman, dan lanjut di malam harinya itu baru ada kejadian sesuatu. Jadi gini, kan aku si konsumsi ya. Nah, si konsumsi itu emang tugasnya tuh di aula, dan aula itu tuh tempat semua tuh kayak tempat rapat, terus tempat makan, tempat cuci piring, tempat masak tuh ada di situ semua. Nah, jadi ini tuh bentukannya aula nih di sini ya teman-teman. Ini aula. Nah, ada lorong untuk menuju ke tempat area cuci piring dan makan gitu. Bukan makan sih, tempat cuci piring sama masak. Nah, aku tuh awalnya ya udahlah biasa aja kan. Nah, pada malam itu ada Indah kelas, pada saat itu masih kelas 10, Indah kabit OSIS. Kabit berapa ya? Kabit 7 atau kabit 6 gitu kalau nggak salah. Nah, dia tuh di samping aku, persis banget posisinya kayak aku sama Kak Aca sekarang, kayak gini. Nah, terus si Indah tuh entah sakit atau haid setelah maghrib, dia tuh nggak ikut sholat. Jadi dia tuh bareng sama kakak-kakak panitia yang jadi si konsum, karena untuk menyiapkan makan malam nih setelah sholat. Nah, udah tuh dia duduk ya kan samping aku. Dia duduk, tiba-tiba entah sakit atau gimana, dia langsung naruh kepala di meja begini, terus tiba-tiba nangis sama ketawa barengan. Dan aku di situ langsung Noel gitu, Indah kenapa gitu kan. Nah, Indah tuh nggak jawab. Abis itu Bu Risma dateng, Bu Risma guru agama Katolik di 13, langsung nyenderin kepalanya si Indah ke pundaknya Bu Risma. Di situ tuh Bu Risma tuh kayak langsung manggil teman-teman yang lain gitu. Di situ ada, aku ingat banget, ada Lea ketua PRK, terus ada Darel ketua SRI 13, sama ada Rafa. Nah, di situ tuh kita udah baca-bacain semua, udahlah kayak surat-surat pendek, Yasin, sampai semuanya tuh udah dibaca-bacain gitu. Terus kayak si Indah tiba-tiba ngerang, terus ngomong sakit gitu kan. Tiba-tiba Pak Santoso turun, datang. Kenapa? Pak Santoso nanya gitu. Terus jawab, Indah, ada yang masuk gitu, kata Rafa. Nah, di situ si Rafa sama Darel tuh masih coba buat baca-bacain. Aku sama Lea tuh bagian mijit-mijitin kepala sama megangin tangannya Indah. Tangannya Indah tuh beneran dingin banget teman-teman. Beneran dingin banget, bukan karena cuacanya emang dingin ya, tapi emang tangan dia tuh kayak dingin gitu loh. Nah, terus setelah itu udah mulai agak reda nih, itu lama banget tuh jedanya, kayak 30 sampai 40 menitan ada tuh. Dia masih ngerang-ngerang kayak gitu. Nah, udah nih si Indah dibawalah ke kamar panitia, kalau nggak salah atau ke UKS gitu. Nah, sisa saya, Bu Risma, Pak Santoso, terus ada Lea, Darel, sama Rafa. Di situ saya langsung mual, dan di situ kalau nggak salah ada kamu juga ya, Cak? Baru datang. Nah, Cak baru datang. Aku mual, aku langsung lari ke kamar mandi belakang, di dekat tempat cuci piring yang tadi ada lorong itu. Aku lewat lorong, tiba-tiba pundak aku tuh berat, aku lari, aku sembari aku lari, aku muntah. Tapi muntahnya tuh kayak ya udah muntah biasa ya kan. Pas balik aku kayak megangin pundak aku tuh beneran sakit banget gitu, sakit banget. Sakitnya tuh kayak pegel atau kayak ada yang nemplokin gitu, kayak gendong orang. Gimana ya, kayak tiba-tiba berat gitu, kayak ngangkat barbel gitu. Itu berat banget nih di sini. Nah, terus habis itu aku balik lah kan ke tempat makan, aku duduk lagi. Terus Pak Santoso nanya, Lili kenapa? Terus aku jawab, nggak apa-apa Pak, gitu kan. Terus Pak Santoso ngomong gini, lagi haid ya?
Nah, aku kaget dong. Kok Pak Santoso tahu? Terus aku jawab, iya Pak. Pak Santoso bilang gini, jangan kemana-mana sendiri. Ada yang suka. Nah, saya takut ya, mending yang suka orang. Kalau misalkan yang suka begitu, nah apa nggak dakdikduk tuh saya di situ. Saya dakdikduk. Terus kayak saya jawab, iya Pak. Nah, udah tuh saya duduk di situ dulu karena emang masih pusing dan berat banget nih pundak. Tiba-tiba saya ngelihat ada orang, bukan orang ya, sosok Gimana tuh? Perawakannya tuh yang tinggi, gede hitam. kayak genderuwo gitu atau Gak tahu ya nama makhluknya apa, tapi dia tuh beneran gede, kayak lebih tinggi dari ini. ada kayak matanya gitu atau gimana? Enggak, aku ngeliatnya kayak cuman di ekor mata sekelebat karena kayak aku udah capek banget, udah sakit. Kayak di situ dia tuh di lorong gitu. So aku kayak astagfirullahaladzim. Nah setelah itu aku langsung cabut ke UKS. Di UKS itu lumayan agak jauh tuh dari ruang makan. Nah di situ ada Kak Ayla. Tiba-tiba Ayla langsung nanya, kamu kenapa? Gitu. Aku jawab, enggak, nggak apa-apa. Muka kamu beda, kamu pucat. Ayla ngomong gitu. Terus kayak Ayla tuh langsung beneran baca-bacain di kepala aku gitu, baca-bacain doa. Nah, ya udah tuh habis di situ Ayla ngomong, "Kamu panas dingin," dia bilang gitu. "Tangan kamu dingin, tapi kamu keringetan," dia bilang gitu. Terus aku jawab, "Iya panas," aku gituin. Terus yaudah di situ aku kira nangis. Aku nggak tahu juga kenapa aku nangis. Aku nangis. Ya udah habis itu aku langsung kayak ditenangin kan sama Ayla, terus sama Indah, terus langsung ramai tuh lah di situ. Dan kebetulan di situ tuh lagi rapat untuk hari besoknya itu post game gitu. Jadi situ posisinya rame teman-teman. Nah, aku juga baru tahu setelah pulang dari situ kalau misalkan di belakang villa itu, atau apa ya kita sebutnya ya? Villa itu villa. Iya, villa. Villa itu tuh ada kuburan Cina gitu yang gede-gede. Kalian tahu kan? Kuburan Cina yang ada batu, yang kuburan itu batu-batu gitu. Iya, yang gede-gede. Iya bener. Tapi berarti pas survei tuh kita nggak dikasih tahu gitu. Nah, gitu. Itu bagian saya. Masuk nih. Iya, masuk Langsung aja nih Bang Rasya ceritain. Jadi gini guys, setiap kita mau LDKS, pasti panitia LDKS itu melakukan survei bersama guru-guru, datang langsung ke tempat LDKS-nya. Nah, di saat itu saya sebagai tim dokumentasi, PJ dokumentasi, saya bersama PJ-PJ yang lain itu datang buat survei villanya, buat cari, oh ini ada lubang di sini gak ya? Berarti kita jauhin nih di sini. Oh di sini tempatnya bahaya gak ya? Kita jauhin di sini gitu. Tempat makan di mana? Panitia di mana gitu? Anak-anak tidur di mana? Semua dicekin gitu. Ada satu cerita selama kami survei. Waktu itu saya lagi bertiga sama Kak Elo sama Kak Rafa. Saya nyampe, turun dari mobil, biasalah ya, habis perjalanan tuh pengennya bawaannya mau ke toilet, kamar mandi. Nah toilet di situ yang dipakai untuk mandi sama anak-anak juga, anak-anak LDKS pada saat itu toiletnya panjang. Dia ada di belakang gedung, terus dia panjang banget. Itu panjangnya kayak pintu-pintu atau Iya, beneran pintu-pintu. toilet semuanya isi ada kerannya banyak. Jadi kayak toilet sekolah kan ada 1, 2 gitu Iya. kan. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ngejajar semua. Nah di situ Kailo dan saya dan Karafa itu ada satu kamar mandi di situ. Dia tuh udah gak kepake, udah rusak. Saya sama Karafa ngecek itu dulu. Rap, ini bisa gak nih? Coba cek keran apa segala macem. Cek gak kebuka, gak keluar air. Terus situ juga tempatnya udah kumuh banget. Udahlah, lanjut lagi ke yang panjang ini toiletnya. Di toilet yang panjang ini, Kak Elo tuh masuk duluan kamar mandi. Banyak lah, kayaknya sekitar 12-an, belasan lah pokoknya. Belasan, Kak Elo tuh masuk kamar mandi paling ujung. Jadi paling ujung. Pojok. Hampir kedua paling pojok. Kedua paling pojok. 1 kosong, Kak Elo, terus kosong lagi semua. Gitu. Kak Elo di situ kayak biasa aja. Ya berurusan dengan hal dia lah di dalam kamar mandi. Kak Rafa
apa namanya, masuklah gak lama di sekitar 3 atau 4 kamar mandi dari Kaelo situ. Kak Rafa masuk, saya yang posisinya masih di luar, saya juga baru mau masuk ke dalam toilet. Saya udah buka nih pintu toilet, seret gitu kan. Terus saya ngedenger Kak Elo manggilin Kak Rafa. Kak Elo manggilin Kak Rafa, Rap gitu. Rap, lu di samping, Rap. Di samping, saya pikir dong. Kak Rafa kan di sini. Akhirnya kedengeran banget kalau dia tuh di sebelah kiri, sedangkan Kak Elo nanya ke sebelah kanan. Gitu. Dia tuh teriak. Iya. Itu teriak. Suaranya kedengeran karena kan ada bolongan-bolongan gitu kan di kamar mandinya. Kayak ventilasi udara. Iya. Kak Elo manggil Kak Rafa. Saya tadinya mau langsung negor, tapi menurut saya ini lucu deh, itu buat bahan cerita. Saya datengin ke depan kamar mandinya Kak Elo. Saya nggak dengerin Kak Elo tuh ngomong apa aja, asli beneran saya dengerin. Pokoknya dia tadinya saya ngecek lagi, ini orang beneran nanya ke sebelah kiri apa ke sebelah kanan ya gitu. Saya dengerin lagi, ternyata dia emang nanyanya ke sebelah kanan kamar mandi yang kosong ini gitu. Terus pikir saya udahlah biar dia ngobrol sama siapa kek gitu kan. Kak Rafa masih kamar mandi. Hasil barulah saya masuk ke dalam kamar mandi. Saya masuk di kamar mandi tuh di sebelah kanannya Kak Rafa. Kan jauh banget dong berarti jarak Kak Rafa dengan Kak Elo. Iya, jauh. Gitu. Setelah saya selesai, sengaja saya buru-buru karena saya pengen dengerin lagi percakapan Kak Elo dengan siapalah ini. Gitu. Saya keluar, Kak Rafa baru keluar juga. Tapi itu berarti Kaelo tuh kayak ngomong. Dia ngobrol. Iya, Kayak ngobrol sama nanya. Kak Rafa beneran. Iya. Itu kayak Rafa lu di sini beneran di sini kayak gitu. Iya, begitu. Kayak orang takut apa enggak? Enggak, dia biasa aja. Dia biasa aja. Elo gitu kan. Terus saya ngasih kode ke Kak Rafa. Kak, saya gituin, suruh ngeliat ke kamar mandinya Kak Elo. Terus Rafa juga merhatiin. Pas Rafa merhatiin, Kak Elo tuh baru selesai. Udah selesai, baru dibuka pintu. Saya sama Kak Elo, saya sama Kak Rafa berdiri di sini berdua. Kak Elo di sini, baru keluar kamar mandi. Dia buka pintu. Tadi Rafa masuk toilet gak? Gitu. Terus Kak Rafa jawab, iya gue masuk toilet gitu. Terus saya senyum-senyum sendiri. Saya udah tahu nih. Kak Elo ngomong lagi, Rap, tadi lu toilet mana Rap? Toilet mana Rap? Ini sebelah kiri nih, gitu. Dia masih di depan pintu toiletnya gitu, jaraknya gak jauh. Dia tunjuk toiletnya. Sebelah sini nih, gitu. Ah, yang bener lu, kata Kak Elo. Yang bener lu, gitu deh. Iya beneran, gue sebelah sini, kata Kak Rafa. Terus saya mulai ketawa-ketawa sendiri karena ngetawain Kak Elo. Karena di situ muka Kak Elo yang tadinya sangat pemberani tiba-tiba blup gitu. Kayak orang ketakutan gitu ya? Takutan. Terus dia yang tadinya senyum langsung gitu Langsung lah. well down. Langsung down. Nah terus saya ngomong ke Kak Elo, lo emang lu kira Rafa di sebelah mana? Gitu. Terus dia jawab lah, kanan gua. Yang bener lu lo, gua masuk terakhir nih, mau gue ceritain nggak? Gitu. Terus dia, lu yang bener lu jangan ini gua gitu loh pokoknya. Dia sangat mulai ketakutan beneran lah dia. Terus akhirnya saya ceritain ke Kak Elo tuh bener-bener ketakutan. Di situ dia mulai gemeter, terus mulai keringetan juga. Terus dia untuk memutuskan rasa takut dia ketawa sendiri. Gitu deh, gitu. Terus akhirnya dia ngacir langsung ke mobil. Oh udah mau balik gitu. Terus ya lari. Nah saya sama Kak Rafa lihat-lihatan tuh. Saya nanya ke Kak Rafa karena Kak Rafa dan adalah pokoknya. Nah Kak Rafa, saya tanya, Rap, menurut lu dari mana Rap? Gitu. Saya sama Kak Rafa nengok ke kamar mandi yang kusam itu. Set gitu. Udah. Udahlah yuk balik gitu, kita tinggalin.
banyak sekali sebenarnya. Saya mau cerita, ada lagi satu lagi yang menurut saya rada awkward juga. Jadi pagi-pagi di hari kedua setelah bangun tidur, saya berencana untuk bangunin anak-anak panitia. Anak-anak panitia. Habis itu saya langsung naik ke atas, saya bangunin anak-anak peserta. Saya gedor-gedorin satu-satu. Terus bangun gitu. Pada saat saya mau naik ke lantai 2, dia tangganya bentuknya L. Terus ada pagar di situ. Pas kesininya ada sofa warna coklat, saya ingat banget. Saya jalan, saya baru naik tangga, saya tuh merasa ada sesuatu di situ. Saya nengok, gak ada apa-apa. Saya lanjut lagi jalan, saya bangunin anak semua, persiapan gini gitu kan. Udah selesai, saya turun. Pas saya mau turun, di sofa itu ada kayak kakek pakai batik lagi duduk gitu. Tadi dia tuh gimana ya, posisinya tuh dia gini aja, diem aja gitu. Terus saya tadi mau saya sapa gitu, tapi ya udahlah, saya berhenti dulu tuh depan tangga. Pasang nggak ada orang tadi yang naik, ya udahlah biarin, saya mau turun lagi. Pas saya mau turun lagi, si kakek ini nengok ke arah kakak. ke arah saya. Asli ini no fake ya. Nengoknya tuh mukanya gimana? Dia tadi begini deh. Tangan di sebelah sana tuh, tengok ke sini. Wih, saya yang tadi mau turun, saya baru mau begini, dia nengok ke situ deh. Badan saya entah kenapa memaksa diri saya untuk berhenti. Gak bisa gerak. Gak mau gerak. Gak bisa gerak. Saya mau turun nih, kaki saya udah naik mau napak ke tangga, tuh saya gak bisa gerak. Gak bisa gerakin tangan. Tiba-tiba. Terus saya ikut nengok lagi ke dia. Saya sama dia tatap-tatapan. Ada kali semenitan, terus saya langsung gak bisa nih gue nih. Saya senyum ke dia, minta izin turun. Pas saya begini, saya ngejurin tangan saya. Gimana sih kayak orang mau lewat pas sholat di masjid? Oh, iya. Ya begitu, saya baru bisa gerak lagi. Turun saya. Udahlah, gak jelas nih gitu. Balik ke panitia. Tuh. Itu berarti kakak beneran kayak yang orang ditahan atau? Saya nggak tahu itu ketahan apa gimana, antara sistem dari badan saya menyuruh saya untuk berhenti karena saking ketakutannya, atau emang ada satu hal yang lain. Nge-freeze. Tok, apa nih? Gitu. Rasa ya gitu. Iya sih, aku kalau di situ kayak aku beneran yang ngacir lagi aja lah ke atas. Banyak sekali. Pasti setiap LKS ada ceritanya. Ngomongin setiap LKS ada ceritanya, ada cerita lain. Tuh, kayak bener sih, minum dulu nih, minum. Aus ya saya. Silakan, Saya minum tadi dulu. cerita saya aus nih. Kamu minum juga dong. Oh, minum ya. Tapi nggak usah deh, lanjut aja. Lanjut aja. Oke, lanjut. Kalau dari LDKS tahun kita, Amin. iya kakak. itu parah sih. Banget tuh. Itu gak jelas. Aku dengarnya juga kayaknya beneran di barak. Iya, itu chaos Beneran banget. Barak yang militer. aku dengar dari cerita ya. Katanya di LDKS kakak tuh bener-bener di kasurnya tuh ada tai tikus. Bener. Iya. Beneran Parah tai banget, tikus parah banget. Saking kecil-kecil. kotor, iya. Parah banget. Jadi kan kalau dari aku sendiri ya, di barak perempuan. Di barak perempuan itu ada namanya salak 1 sama salak 2. Nah, jadi sistemnya tuh bukan sebelahan tapi per lorong. Ada 2 barak tapi kayak kan ada barak 1, barak 2, salak 1, salak 2. Jadi kita tuh kayak ada 2 rumah, ibaratnya 2 rumah, tapi nggak rumah juga, itu kayak gudang jatuhnya, sumpah. Nah, di salak 1 sama salak 2, aku tuh di salak 2. Posisi, jadi gini teman-teman, posisinya tuh kasurnya tingkat. Tapi kasur tingkatnya itu yang beneran gede, bukan buat 1 orang, tapi buat 2 orang kanan kiri gitu. Nah, aku tuh tidurnya cuman bertiga. Jadi awalnya kita tuh tidur di kasur bawah semua. Di kasur bawah kan, karena kayak kalau ke atas ya ngapain juga gitu, cuman bertiga di kasur atas gitu kan. Nah, ya udahlah kita di kasur atas gitu tidurnya. Nah, di kasur atas itu beneran kotor banget. Di kasur atas, di kasur bawah, maaf. Aku tuh tadi di kasur bawah sebelum ada perintah di kasur atas. Nah, di kasur bawah ini tuh beneran
awalnya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas malam ada yang ngedenger suara teriakan perempuan kenceng banget. Kedengeran sampai barak Iya, cowok iya. itu. Asli. Teriaknya tuh kayak teriak. Iya. Ngejerit. Nah itu yang teriak teman aku, Rizka, anak kelas 12-8. Dia teriak kesurupan dan ya udah akhirnya Kesurupannya tuh gimana? Nah saya nggak tahu. Teriak-teriak doang gitu. Nah aku nggak tahu posisinya, aku nggak di situ. Aku di barak karena aku lagi sakit. Iya. Itu masuk ke saya nih. Jadi pada saat malam itu kami semua dibarisin di lapangan. Jadi karena gimana sih gunung harus naik turun dulu dan itu emang terjal. Ini beneran segini. Kami mendaki tuh pakai tas gede banget. Di lapangan itu setelah game pos malam. Setelah game pos saya dan teman-teman saya dibarisin semua kalau bilangnya tuh kemarin tuh kelompok ini betul. Terus disatuin lagi jadi per barak 1, barak 2, barak 3, terus yang salak gitu. Nah sebelum kejadian sebenarnya tuh ada sebuah perjanjian tersendiri oleh panitia dan pihak pelatih kita ini adalah komando, masih aktif, betul, komando TNI. Nah kata komando TNI, kalau kalian mau ngadain acara malam nggak boleh lewat sampai jam 12 malam. Berarti peraturan. Ada peraturan di situ. Panitia kebablasan, gak lihat jam. Baru ngeh pada saat para TNI yang ngawal di situ, mereka semua pada bawa senjata loh. Bawa Iya, senjata itu beneran ada pelurunya. ada pelurunya. Jadi mereka tuh beneran ngelilingin daerah situ. Di saat kita rada ke hutan dikit, tuh beneran sama hutan. Jadi di tempat militer itu kanan kiri semua udah hutan. Beneran tengah-tengah hutan gitu. Bener tengah-tengah hutan, iya. Berarti benar-benar ini tempatnya Iya. dikelilingin hutan. Bener, gitu. Hei. Gila sih. Terus dia bilang gak boleh lewat sampai jam 12 malam, panitia kebablasan. Baru tengah pada saat ada TNI yang ngingetin jam. Ini udah jam 12 malam, masuk kalian ke barak gitu. Nah, pada saat panitia baru ditegur, kami akhirnya baru dibarisin. Pas dibarisin itu saya masih ingat karena di situ ada sebuah trik juga pada saat DKS. Kalian tuh harus lihat jam dimanapun tuh kalian lihat jam. Kalian bisa tahu jam cuma dari situ, gitu. Ada sebuah rule tersendiri lah, gitu. Berarti jamnya tuh ada di tempat random gitu. Ada di aula. Waktu itu. Aulanya juga ngemper gitu kayak saung gitu loh. Nah, di situ kan kalau saya keluar dari barak itu jalanan depannya aula. Saya ngeliat di aula itu ada jam, dan jam itu emang jam bener dan dipakai juga sama panitia. Itu udah jam 11.30. Setengah 12. Pada saat ditegur itu baru 30 menit. Udah selesai. Kami dibarisin. Barak dari salak, dari cewek, di barisan cewek. Semuanya tuh pada satu orang tiba-tiba nangis teriak yang tadi diceritain sama kalian itu. Dan nangisnya tuh gimana ya? Beneran kayak orang merengah gitu. wah gitu. Dia Kayak kenceng banget. Wah, pokoknya dari situ akhirnya manggil ambulan, panitia kocar-kacir, anak-anak langsung disuruh kalian tepok teman kalian apa segala macam gitulah. Jangan sampai bengong. Salahnya anak kita emang udah kecapean kan karena diubur-ubur panitia, mana itu udah dingin banget di kaki gunung. Mereka gak ada yang kuat badannya, perempuan kan. Dia juga lagi sakit, udahlah kena debuff banyak. Masukan. Dia teriak itu, wah. Udah, akhirnya yang cowok masuk ke barak, semua turun sampai sholawatan. Yang cewek juga dibalikin ke barak mereka masing-masing. Kalian mau cerita yang kasur?
Iya, itu kan setelah kejadian temen aku masuk UKS dan teriak itu, kita tuh langsung disuruh tidur ke atas. Jangan ada yang tidur di bawah gitu. Dan gak boleh ada yang tidur berdua doang. Kalau gak bertiga ya berempat. Udah umpel-umpelan yang penting tidur gitu. Ya kan? Itu udah chaos gitu. Iya, itu beneran udah chaos banget. Bener. Di situ kakak posisinya panik. Aku udah nggak peduli karena emang udah capek banget. Iya. Kita tuh Orang kayak mau apa, udah. hiking, kayak beneran hiking. Ya udahlah yang penting Tidur. Dia udah selamat. Iya. Itu ditanganin. Jam 3 subuh, kita semua dibangunin sholat subuh. Sebelum sholat subuh, ada suara gamelan. Suara gamelan. Gede atau samar-samar? Samar-samar tapi aku tanya ke teman-teman aku kan yang perempuan, kamu denger nggak jam segini ada suara gamelan? Ada. Tuh banyak banget yang denger. Aku kira tuh alarm dari panitia. Parah banget. Gila. Iya kan? Kayak kirain ya udah panitia iseng gak sih? Biasanya kan panitia bangunin pakai lagu. iya. Suara gamelan. Tapi itu nyampe juga nggak ke barangnya Kak Rasya? Di barak saya gak nyampe. Gak nyampe. Tapi di barak saya itu ada cerita lain. Gitu. Ini dulu. Ini dulu. Enggak sih, aku cuman denger pas gamelan doang. Terus kayak gamelan. Ya udah aku lanjut tidur lagi kan. Besok paginya pas ditanya ya udah semuanya udah chaos kayak iya semalam gue denger suara gamelan. Lu jadi merinding kalau inget tuh. Kayak Emang serem-serem gitu iya, gak sih? iya, sumpah iya. Wah, parah. Posisinya kakak udah bangun atau kebangun gara-gara suara itu? Kebangun itu karena itu dingin banget kan, dan sedangkan di barak gak disediain selimut sama sekali. Iya. Iya kan, udah dingin, Semua. gak sediain selimut, dan kebetulan dari antara teman aku bertiga cuman aku yang bawa selimut. Jadi kayak aku kebangun nyariin selimut aku tuh, denger suara gamelan, langsung kayak udah tidur aja tidur. Mikirnya pasti yang kayak, aduh ini aneh-aneh nih. Iya. Udah tidur, tinggalin. Iya, tinggalin. Siapa juga yang mau main gamelan malam? Iya, Malam, siapa yang mau main- subuh-subuh main gamelan. Iya. Markas TNI. Iya lagi, tengah hutan. Tengah hutan. Warga Iya. gak ada. Gak ada juga gamelan di mana? Makanya. Nah, iya. Lanjut ke barak saya. Pada saat kita semua dimasukin barak setelah si Ono kesurupan, masukin ke barak. Di barak tuh karena orang-orang udah mulai deg-degan ya kan, ada kesurupan nih, kacau nih gitu. Kami langsung buru-buru kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, segala macem, masuk ke barak, persiapan tidur. Di situ sebelum tidur ada satu kakak kelas saya, namanya Kak Yosep. Dia panitia, dia masuk ke dalam barak, terus dia nanyain kondisi barak seperti apa gitu. Terus dia ngasih tahu kalian pokoknya harus tidur, semua orang harus tidur. Sebelum disuruh tidur, itu disuruh berhitung dulu satu-satu. Kondisi barak laki-laki itu kayak mau kayak kandang. Ada dia tuh kayak plafon kayu. Jadi satu ruangan panjang ke sana, di sana plafon kayu sebelah kanan sebelah kiri. Kamu itu tidur di situ. Di atas banyak sarang laba-laba segala macam. Emang tempatnya kumuh ya. Kandang babi kan disebutnya. Caur. Bener dong. Iya. Kita sebutnya kandang babi kan? Iya emang. Tapi emang dari ceritanya Kak Rasya emang kayak kandang sih. Iya. Iya. Mana bau, terus di pojokan ada belatung. Asli ada belatung. Jadi di situ ada nggak tahu nasi uduk siapa, pokoknya dibelatungin di situ. Dibuang sama anak-anak angkatan saya. Kami duduk berjejer. Saya ini pintunya kayak pintu koboi. Tahu restoran koboi? Saya duduk tuh paling samping, paling ujung sebelah kalau masuk dari pintu terus sebelah kanan. Gitu. Disuruh berhitung, dihitungnya dari sebelah kiri depan saya. Mulai dah tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai ke saya 35 orang. Sedangkan satu barak tuh 36. Ada satu teman saya yang belum masuk. Tuh. Mana Fahmi? Mana Fahmi? Fahmi kamar mandi kak, masih kamar mandi dia. Dicariin sama Kak Yosef kamar mandi, ditarik dah tuh dia. Udah selesai, masuk lagi, hitung lagi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke saya. Siap 36 kak. Oke, ulang sekali lagi. Pemastian gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sekitar tuh 30, dari 30-an nyampe ke saya, bukannya 36, 37.
Lebih. Siapa tuh? Gak tahu. 37. Udah 37, kayak Yosep kaget. Terus marahin kami lah. Kalian gimana sih ngitungnya gak bener? Gitu. Hitung ulang. Tapi kali ini di center mukanya sama Kak Yosep. Kak Yosep tuh bawa center, terus center satu-satu gitu. Kondisi hujan, anak-anak lagi pada pakai jas hujan. Gitu. Baru masuk nih belum apa-apa, tiba-tiba suruh hitung ya kan. Hitung lagi, centerin satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nyampe di saya udah di sekitaran sana nih. 35, 36 di sono udah 36 nyampe ke teman saya sebelah saya 37 di saya 38 Kak. 38 Nambah satu. Kak Yosep di situ udah gak pikir panjang, udah kalian tidur semua pokoknya, gak ada yang bangun lagi, gak ada yang ada kegiatan, kalian mau makan terserah, pokoknya langsung tidur. Saya gak mau tahu. Kalau saya masuk lagi ke sini, kalian belum tidur, kalian gak konsentrasi. Gitu. Terus keluar dia. Siap Kak? Keluar dia, masuk pelatih. Kami nyebut para TNI itu pelatih. Masuk pelatih. Pelatih nanya, kalian udah lengkap? Siap sudah, Pak. Siap sudah pelatih. Terus pelatih nyuruh kita ngitung lagi. Skip, dia nyuruh kita hitung lagi. Ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Nyampe di saya 34, 35 Pak. Tuh, kok 35 gitu? Bukannya kalian udah dihitung tadi sama panitia? Iya Pak, iya pelatih, Kak Yosep udah ngitung. Gitu. Terus dihitung ulang sama pelatih. Tapi pelatih tuh di situ mukanya udah beda lah pokoknya. Dia kayak tahu sesuatu di situ. Kayak dia tuh udah tahu ada yang nambah. Iya, dia tuh kayak ngeliat apa gitu di situ. Dia berdiri di pintu, dia tuh ngeliat ke sana ada. Wah, ya. Terus akhirnya dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5 di center. Satu-satu. Nyampe di saya bukannya 36 pas. Setelah 35 nambah jadi 37. Itu ulang lagi berarti. Ulang lagi 37. Terus pelatih rada geram kayaknya. Hitung lagi yang kedua kali. Nyampe di saya 38. 38 teman-teman udah tengok-tengokan, berapa coy? 38 bre. Gitu. 38 dari tengah. Terus hitung lagi sekali lagi. Hitung lagi bukan 38, 39. Ini siapa gitu kan. Akhirnya saking paniknya anak-anak tuh udah mulai rame dah tuh barang. Terus pelatih, diam kalian, kamu hitung lagi nih dari depan. Yang anehnya pada saat penghitungan terakhir ini angka 36 itu masih di ujung. Udah 36 dan satu-satu tuh di center. 36 masih di ujung, masih sekitaran tengah situ lah. 36, 37, 38, 39 masih di sono. 40, 41, 42, 43, 45 pelatih. 45 orang. Sedangkan gak ada yang keluar, saya kan di pintu, gak ada yang masuk juga. 45 orang. Hebat. Akhirnya kami pada wah. Udah, terus pelatih, udah, kalian semua tidur. Gak usah dipikirin, kalian tidur, baca doa, tidur, gitu kata pelatih. Saya mau keluar, terima kasih, keluar dia. Udah, kami gak ada yang berani apa-apa lagi, udah tidur capek. Iya, udah tidur udah. Terus kelar lah malam chaos itu. Iya. Benar-benar malam chaos ini ya. Iya. Chaos ini. Oke, Kak Lili, Kak Rasya, benar-benar ceritanya bikin aku merinding banget nih, gila. Kayak kalau jadi Kak Lili atau Kak Rasya di dua cerita yang di banyaknya cerita yang tadi, benar kayak udah nelfon mama aku udah, oh mau pulang sekarang, nggak mau aku di sini, oh nggak mau di sini lagi. Ada lagi yang pulang. Temen ya, kayak temen aku disuruh kesurupan, aku ngeliat sesuatu, posisinya aku lagi haid, aku kayak pulang. Oke, Kak Rasya, Kak Lili, terima kasih banyak atas partisipasinya di podcast Sri Kandi hari ini. Kita tutup podcastnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.